warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Usuluddin dan Filsafat berdiri sebagai prasyarat berdirinya IAIN Alauddin Makassar tahun 1965 berdasarkan KMA nomor 79 tahun 1965. Saat itu Fakultas Usuluddin membina 3 jurusan, yaitu jurusan dakwah, jurusan akidah dan filsafat, dan jurusan perbandingan agama. Tahun 1989 barulah kemudian tafsir hadis menjadi bagian dari Fakultas Usuluddin. Tanggal 10 Oktober 2025 ketika UIN Alauddin terkonversi menjadi Universitas Islam Negeri, maka Fakultas Usuluddin kemudian membina 6 prodi, yaitu akidah dan filsafat Islam, studi agama-agama, tafsir hadis, sosiologi agama, dan ilmu politik. 2010 tafsir hadis bertransformasi menjadi 2, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis. Dan akhirnya tahun 2018 hubungan internasional bergabung di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Fakultas Usuluddin dan Filsafat memiliki visi sebagai fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu keusuludinan berbasis peradaban Islam. Transformasi di sini adalah beranjak maju terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tidak boleh melupakan basis peradaban Islamnya, yaitu Al-Quran, hadis, dan kearifan Nusantara. Pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat sekarang ini membina 7 program studi. Yang pertama, program studi akidah dan filsafat Islam. Yang kedua, program studi agama-agama. Yang ketiga, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang keempat, program studi sosiologi agama. Yang kelima, program studi ilmu politik. Yang keenam, program studi ilmu hadis. Dan yang ketujuh, program studi hubungan internasional. Ya, untuk bidang pendidikan dan pengajaran, ataukah di bidang satu itu meliputi 3 hal yang biasa disimpulkan dalam istilah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi pendidikan dan pengajaran, dan yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Proses pendidikan dan pengajaran ini dimulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Nah, begitu pula juga dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini juga melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Nah, sementara untuk pengabdian kepada masyarakat itu biasa dilakukan juga dosen bersama dengan mahasiswa. Ya, Fakultas Usuluddin sebetulnya itu telah memiliki beberapa fasilitas, termasuk beberapa gedung. Pertama, gedung utama itu adalah di Fakultas Usuluddin sendiri. Jadi jumlah ruangan keseluruhan sebetulnya yang digunakan untuk fasilitas ruang kelas kuliah itu adalah 28 ruangan. Jadi kalau kita hitung-hitung jumlah ruangan dan jumlah mahasiswa itu sangat rasional. Fasilitas lainnya sebetulnya di Fakultas Usuluddin itu sejak 2 tahun lalu kita sudah mengadakan 1 gedung untuk ruangan pengurus HMPS. Ya, masing-masing pengurus HMPS memiliki 1 ruangan. Untuk pengurus lembaga lainnya, DEMA, kemudian SEMA dan LDF itu ada ruangan khusus di fakultas. Jadi berbeda dengan gedung yang digunakan oleh pengurus HMPS. Kemudian pada tahun ini kita sudah membangun taman di belakang, sekaligus itu masih menyatu dengan ruang parkir motor untuk mahasiswa. Ada 1 ruangan LT itu yang khusus digunakan sebagai ruang pertemuan baik dosen maupun mahasiswa, yang difasilitasi 4 AC, kemudian difasilitasi oleh LCD dan lain sebagainya. Setiap kegiatan mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, saya selalu dampingi. Dalam berbagai kompetisi secara
akademik dan non-akademik, Fakultas Usuluddin lah yang terbanyak dalam 9 fakultas yang ada di UIN. Karena itu bagaimana Fakultas Usuluddin itu bisa dikembangkan, ya, ditingkatkan kualitasnya, tentu ada kerjasama. Fakultas Usuluddin itu melakukan kerjasama. Misalnya sekarang persoalan tentang moderasi beragama, studi agama-agama melakukan kerjasama dengan instansi-instansi akademik maupun non-akademik. Yang akademik misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi negeri Hindu Dharma, perguruan tinggi Kristen, perguruan tinggi Buddha dan seterusnya. Di berbagai tempat ibadah, mahasiswa studi agama-agama itu yang dipimpin oleh ketua prodinya melakukan kerjasama, dan implikasi dari kerjasama itu melakukan kuliah bersama misalnya, atau praktek bersama dan seterusnya. Begitu pula hubungan internasional dengan kedutaan dan seterusnya, sosiologi agama dengan beberapa instansi sosial, kemudian ilmu politik di Bawaslu, KPU dan seterusnya, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, semuanya itu kita melakukan kerjasama baik secara lokal dengan berbagai instansi, secara nasional dengan berbagai lembaga-lembaga pendidikan dan non-pendidikan, bahkan secara internasional. Antara lain Usuluddin kerjasama dengan MPI, Mindanao Peace Building Institute. Fakultas Usuluddin juga kerjasama dengan HWPL Korea Selatan. Fakultas Usuluddin juga kerjasama dengan kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia. Prodi Akidah dan Filsafat Islam adalah salah satu prodi yang ada di Fakultas Usuluddin yang berorientasi bagaimana pengenalan teologi dan filsafat, khususnya saya kira filsafat Islam. Karena dua hal ini saya kira menjadi sesuatu yang penting, menjadi suatu fondasi yang kuat bagi seorang mahasiswa, terutama dalam menjadi manusia yang bijak. Jadi akidah dan filsafat Islam harus bersinergi dalam diri seseorang, dan saya kira itu yang menjadi wadah dalam konteks bagaimana kita menjadikan manusia itu menjadi manusia yang bijak. Nah, itu sebabnya mengapa dalam konteks prodi akidah dan filsafat Islam banyak hal yang dipelajari dalam. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir merupakan prodi yang mengkaji tentang Al-Quran menuju keunggulan akademik dan mampu mengintegrasikan antara keilmuan Islam dan sains, di mana profil yang akan dihasilkan dari prodi ini adalah dapat menghasilkan sarjana sebagai penafsir Al-Quran dan sebagai peneliti Al-Quran, dan juga profesi lainnya misalnya calon pendidik, pengajar Al-Quran dan tafsir di lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga menjadi imam masjid dan beberapa profesi lain. Program studi ilmu hadis itu adalah program studi di mana para mahasiswa diajarkan tentang segala hal yang terkait dengan kajian ilmu hadis, atau juga yang disebut dengan ilmu diraya hadis, serta kajian terkait dengan hadis, atau yang juga disebut dengan ilmu riwayat hadis. Terkait dengan ilmu hadis, segala hal pula yang dikaji di dalamnya adalah terkait dengan sejarah, pengantar, baik terkait dengan periwayat hadis, kajian hadis, penelitian hadis, bagaimana metode memahami hadis, dan bahkan sampai kepada sejauh mana hadis itu dipraktekkan oleh masyarakat di lapangan. Di Prodi Studi Agama-Agama, teman-teman tidak hanya akan belajar satu agama saja, tapi teman-teman akan diperkenalkan dengan berbagai agama, bahkan berbagai kepercayaan, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi di luar Indonesia. Teman-teman akan belajar berbagai hal yang sifatnya bukan hanya lokal tapi juga global. Karena isu terkait agama adalah isu yang menjadi isu utama yang selalu menjadi pembicaraan bahkan di dunia internasional. Jadi teman-teman ketika memilih studi agama-agama, nantinya isu atau wacana yang teman-teman miliki bukan hanya isu lokal dan nasional saja, tapi adalah isu global dan internasional.
ilmu politik memang kita kelihatan tidak sama dengan ilmu politik di luar sana. Ya. Di Makassar ini banyak ilmu politik, tapi ilmu politik di Nalodin itu punya warna tersendiri. Kita punya scientific vision, yakni politik profetik. Politik profetik itu bernuansa politik yang betul-betul bisa mewarnai di hampir semua kehidupan bernegara kita. Ya. Politik kenabian, politik kita mana sebagai sebuah langkah awal untuk melihat bagaimana politik itu betul-betul berpikir kemanusiaan. Ya. Sosiologi agama ingin memperkenalkan bahwa prodi ini berdiri sejak tahun 2007 dengan visi ingin menjadi pusat kajian dan riset sosiologi agama untuk mewujudkan masyarakat berperadaban Islam itu tahun 2029. Alhamdulillah sampai hari ini prodi sosiologi agama dapat eksis dengan baik, dan peminat yang daftar di prodi ini setiap saat selalu bertambah dan cukup menggembirakan. Alumni yang dihasilkan pun juga telah berkiprah di banyak tempat di masyarakat. Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar memiliki visi sebagai pusat studi kajian hubungan internasional yang unggul dan terdepan dalam mewujudkan peradaban global berwawasan Islam. Kurikulum yang saat ini berlaku yang pertama adalah kurikulum MBKM yang berlaku untuk mahasiswa angkatan 2021 ke atas yang terkait dengan 3 hal. Yang pertama studi keamanan, yang kedua transnasionalisme, dan yang ketiga ekonomi politik pembangunan. Yang kedua adalah kurikulum yang sebelumnya yang berlaku tapi masih berlaku sampai sekarang, mulai dari angkatan 18 sampai 20. Itu fokusnya semua mata kuliahnya diusahakan terintegrasi secara keislaman dengan wawasan dan ilmu hubungan internasional. Sentuhan saya sendiri itu adalah lembaga lingkup Fakultas Sejarah se-UI6 dan juga ada di universitas. Adapun mengenai senat mahasiswa ia adalah bagian dari lembaga kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga pengawas atau lembaga legislatif, dan juga mengawasi kalau di Fakultas sendiri itu mengawasi 7 HMPS, yaitu terdiri dari HMPS Akidah dan Filsafat Islam, Studi Agama-agama, Ilmu Hadis, Ilmu Al-Quran, Sosiologi Agama, Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sosiologi dan Filsafat dan Politik atau yang biasa disebut dengan DEMAF adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat fakultas yang dimana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu mengawal dan menampung aspirasi daripada mahasiswa itu sendiri dan menjadi wadah untuk pengembangan dan minat dan bakat mahasiswa Sosiologi dan Filsafat dan Politik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya Dr. Muhsin Mahfud MTHI, Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, mengucapkan selamat datang di Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar dan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Bagi mahasiswa baru tahun 2022-2023, semoga kita bisa maju bersama dan meraih berkah di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.